Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, Ibu Diah Mukminatul Hasimi, yang sudah mempersilahkan kelompok 9 untuk mempresentasikan hari ini, dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah hadir dalam diskusi perkuliahan hari ini. Tak lupa kita panjatkan doa kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan rezekinya dan nikmatnya. Salawat dan salam tak lupa mari kita limpah curahkan pada Nabi besar kita Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Dandra Luki Gupita, saya sebagai moderator dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan tentang sejarah peradaban Islam. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Afifah dan Desi Komaria. Sejarah Islam di Asia Tenggara. Islam di Asia Tenggara awalnya menyebar dari wilayah Indonesia, khususnya di daerah Perlak, Aceh sejak abad ke-7 Masehi. Setelah mengalami perkembangan, Islam menyebar ke wilayah Asia Tenggara lainnya, khususnya ke Semenanjung Malaya. Islam di Asia Tenggara menyebar ke wilayah Indonesia, Singapura, Malaysia, Kerajaan Patani di Thailand Selatan, dan Brunei Darussalam. Sebelum kemunculan Islam di Asia Tenggara, penduduk di Asia Tenggara menganut animisme atau meyakini agama Hindu atau agama Buddha. Islamisasi di Asia Tenggara didukung oleh keberadaan para pedagang dan ulama yang berasal dari Jazirah Arab, Persira Raya, dan Gujarat di wilayah Malaysia pada abad ke-9 Masehi. Penyebaran Islam di Asia Tenggara oleh para pedagang dan ulama berlangsung secara damai tanpa ada tindakan pemaksaan, kekerasan, intimidasi, atau perang. Hadirnya Islam merupakan dampak positif dari ramainya transaksi dagang di Selat Malaka. Ada sekitar 240 juta Muslim tinggal di Asia Tenggara. Jumlah tersebut hampir seperempat dari total jumlah umat Muslim di dunia, yang mencapai 1,6 miliar jiwa. Indonesia sebagian bagian dari Asia Tenggara bahkan merupakan negara berpenduduk Muslim terbanyak di dunia. Sebanyak 12,9% dari total Muslim dunia hidup di Indonesia. Meski Islam lahir di tanah Arab, namun jumlah Muslimin didominasi masyarakat Asia, terutama Asia Selatan dan Tenggara. Tak sedikit negara Asia Tenggara menjadi rumah bagi mayoritas Muslim. Bahkan Malaysia dan Brunei Darussalam menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Dibanding saudara-saudara seiman mereka di Timur Tengah, umat Islam di Asia Tenggara hidup lebih aman dan damai. Konflik agama, aksi kekerasan, ataupun peperangan sangat minim. Meski berasal dari etnik yang heterogen, Muslim Asia Tenggara sebagian besar menganut paham agama yang sama, yakni Sunni dengan mazhab Syafi'i. Memiliki sejarahnya, Malaka merupakan gerbang utama masuknya Islam ke Asia Tenggara. Dari Semenanjung Malaka, Islam bersentuhan dengan bangsa Melayu yang kemudian menyebar ke seluruh kawasan di Asia Tenggara. Dalam versi lain, disebutkan Islam lebih dahulu dikenal di Samudra Pasai, Aceh sebelum sampai ke Malaka. Keberadaan Islam di Samudra Pasai sendiri merupakan dampak perkembangan penyebaran Islam dan kerajaan Perlak. Profesor A. Hashmi dalam bukunya Sejarah Masuk Perkembangan Islam di Indonesia menyatakan kerajaan Perlak merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berdiri abad ketiga Hijriyah. Buktinya pada 173 Hijriyah atau 800 Masehi, sebuah kapal layar berlabuh di Bandar Perlak membawa para saudagar di bawah pemimpin Nahkuda Khalifah dari Teluk Kambiar, Gujarat. Tulis Hashmi. Pada 1 Muharram 225 Hijriyah, kerajaan Islam Perlak resmi berdiri dengan Syed Abdul Aziz sebagai sultan pertama. Adapun kerajaan Samudra Pasai baru berdiri pada 1267 Masehi. Bermula dari kerajaan Perlak, penyebaran Islam mengalami perkembangan pesat termasuk di Malaka. Sejumlah kerajaan Islam seperti kerajaan Pasai, Aceh hingga Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Pariaman menerima Islam dari proses perkembangan tersebut.
Agama Islam pun mulai dikenal di kawasan Melayu melalui para raja di sekitar kawasan itu, dengan Malaka sebagai titik awalnya. Strategis. Malaka merupakan selat yang sangat strategis dalam sejarah perdagangan dunia. Beragam transaksi jual beli dari berbagai belahan dunia dilakukan di kawasan perairan ini. Kerajaan yang berada di dekat kawasan strategis itu pun memetik banyak keuntungan. Selain keuntungan dari sisi ekonomi, mengenal Islam juga merupakan salah satu dampak positif dari ramainya hubungan dagang dengan para saudagar mancanegara. Tak jelas tahun berapa Islam mulai dikenal di Kerajaan Malaka. Menurut hikayat sejarah Melayu dan catatan orang Cina, pada 1409, orang Malaka telah memeluk agama Islam. Beberapa sumber sejarah juga menyebut Islamnya Malaka berangkat dari Kerajaan Samudra Pasai. Disebutkan bahwa Paras Merwara, raja pertama Kerajaan Malaka, beristrikan putri dari Kerajaan Pasai. B. Kemajuan agama Islam di Asia Tenggara. 1. Saluran perdagangan. Pada taraf permulaan proses masuknya Islam adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 membuat pedagang-pedagang Muslim, Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Saluran Islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja, bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan. Bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham. Mereka berhasil mendirikan masjid dan mendatangkan mula-mula dari luar, sehingga jumlah mereka menjadi banyak. Dan karenanya anak-anak muslim itu menjadi orang Jawa dan kaya-kaya. Di beberapa tempat, penguasa-penguasa Jawa yang menjabat sebagai Bupati Majapahit yang ditempatkan di pesisir utara Jawa banyak yang masuk Islam. Bukan karena hanya faktor politik dalam negeri yang sedang goyah, tetapi karena faktor hubungan ekonomi dengan pedagang-pedagang muslim. Perkembangan selanjutnya mereka kemudian mengambil alih perdagangan dan kekuasaan di tempat tinggalnya. 2. Saluran perkawinan dari sudut ekonomi. Para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi terutama putri-putri bangsawan tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum dikawin mereka diislamkan terlebih dahulu. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka makin luas. Akhirnya timbul kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan muslim dalam perkembangan berikutnya. Ada pula wanita muslim yang dikawini oleh keturunan bangsawan, tentu saja setelah mereka masuk Islam terlebih dahulu. Jalur perkawinan ini jauh lebih menguntungkan apabila antara saudagar muslim dengan anak bangsawan atau anak raja dan adipati mereka, karena raja dan adipati atau bangsawan itu kemudian turut mempercepat proses islamisasi. Demikianlah dengan terjadi antara Raden Rahmat dan Sunan Ampel mempunyai Nyai Manila, Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawunganten, Brawijaya dengan Putri Campa yang mempunyai keturunan Raden Patah atau Raden Raja Pertama Demak, dan lain-lain. 3. Saluran tasawuf. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam soal magis dan mempunyai kekuatan-kekuatan menyembuhkan. Di antara mereka juga ada yang mengawini putri-putri bangsawan di setempat. Dengan tasawuf atau bentuk, Islam yang diajarkan pada penduduk pribumi mempunyai persamaan dalam alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama baru itu mudah dimengerti dan diterima. Di antara ahli-ahli tasawuf yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan dengan alam pikiran Indonesia pra-Islam itu adalah Hamzah Fansuri di Aceh, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung di Jawa. Ajaran mistik seperti ini masih dikembangkan di abad ke-19 Masehi, bahkan abad ke-20 Masehi.
4. Saluran pendidikan Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai dan ulama. Di pesantren atau pondok itu, calon ulama, guru agama, dan kiai mendapatkan pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing dan berdakwah ke tempat tertentu mengajarkan Islam. Misal, pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel Denta, Surabaya, dan Sunan Giri di Giri. Keluaran pesantren ini banyak diundang ke Maluku untuk mengajarkan agama Islam. 5. Saluran kesenian saluran Islamisasi. Melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Dikatakan Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana. Tetapi dalam cerita itu disisipkan ajaran nama-nama pahlawan Islam. Kesenian-kesenian lainnya juga dijadikan alat islamisasi seperti sastra atau hikayat, babat, dan sebagainya, seni bangunan dan seni ukir. 6. Saluran politik di Maluku dan Sulawesi Selatan. Kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Di samping itu, baik di Sumatera dan Jawa maupun di Indonesia bagian timur, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Kemenangan kerajaan Islam secara polis banyak menarik penduduk kerajaan bukan Islam itu masuk Islam. C. Modernisasi Asia Tenggara. Islam berkembang di Asia Tenggara. Asia Tenggara atau Indo-Melayu merupakan 7 wilayah peradaban Islam: Arab, Islam Persia, Islam Turki, Islam Afrika, Islam anak benua India, Islam Indo-Melayu, dan Islam di Western Hemisphere. Ditinjau dari aspek geografis, Asia Tenggara merupakan jalur perdagangan dunia yang sangat diminati pedagang pada waktu itu. Pula, mayoritas orang Arab adalah pedagang. Secara otomatis, para pedagang berkontribusi dalam penyampaian kepercayaan mereka. Sehingga perjalanan umat Islam di Asia Tenggara terjadi akulturasi dan asimilasi dengan kearifan lokal. Contohnya saja Islam Nusantara. Jalur masuknya Islam di Asia Tenggara antara lain pernikahan. Persyaratan dalam Islam mengatur pernikahan secara gamblang. Tasawuf, pengajaran yang hampir sama dengan ajaran Hindu-Buddha, tadabbur alam. Pendidikan pendirian perguruan dengan metode pengajaran transformatif, kesenian akar budayanya sangat suka dengan seni. Politik berbarengan dengan misionaris. Teori kedatangan Islam di Asia Tenggara secara signifikan, Islam memberi cahaya baru untuk kehidupan bagi masyarakat Asia Tenggara, the way of life. Islam dari Arab. John Crawford menerangkan Islam datang ke Asia Tenggara melalui pedagang yang notabene dari Arab. Buktinya, catatan Tiongkok menjelaskan bahwa orang-orang Arab dan Persia memiliki pusat perniagaan di Canton sejak tahun 300 Masehi. Islam dari Tiongkok. Menurut Heredia, berdasarkan pengemukaan John Crawford, penduduk Kanton berangsur-angsur dapat menerima dan mengikuti kepercayaan orang Arab dan Persia kala itu. Islam dari Gujarat. Hurgronje Islam datang dari India dan pantai Coromandel di semenanjung India. Hubungan dagang yang tercipta dari India dan Asia Tenggara menjadikan Islam menyebar secara leluasa. Kerajaan besar di Asia Tenggara: Kerajaan Aceh, Kerajaan Kedah, Kerajaan Brunei, Kerajaan Malaka, Kerajaan Negeri Pahang, Kerajaan Sulu, Kerajaan Ternate, Kerajaan Demak, Kerajaan Manila, Kerajaan Mataram, Kerajaan Patani, Kerajaan Maguindanao, Kerajaan Banten, Kerajaan Perak, Kerajaan Johor, Kerajaan Selangor,
Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat, Kerajaan Campah, Kerajaan Palembang, dan Kerajaan Palembang. Faktor penyebab berkembangnya Islam di Asia Tenggara. Berbeda dengan wilayah lain yang masuknya Islam dengan jalan peperangan, Islam masuk di Asia Tenggara dengan jalan damai dan jiwa yang toleran. Menurut Adil Muhyiddin Al-Lusi, ada 3 faktor, yaitu agama, politik, dan ekonomi. Syarat masuk Islam sangat mudah, cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Agama Islam tidak mengenal sistem kasta, semua sama, yang membedakan hanya ketakwaan. Penyebaran agama Islam dengan jalan damai, sifat bangsa Indonesia yang ramah tamah, memberi peluang besar untuk masuknya kepercayaan baru. Harapan bisa memahami dengan baik apa yang kami sampaikan. Saya juga mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menyimak. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Sekian dari kelompok kami. Jika banyak kata-kata yang kurang berkesan di hati teman-teman, saya sebagai moderator, saya mewakilkan teman-teman saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.